Yo brother, balik lagi bareng gua Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. Semoga kalian baik-baik aja tanpa kekurangan apapun. Di video gua kali ini, gua akan membahas kelanjutan mengenai bedah Chelsea 2025-2026. Di part pertama gua udah ngebahas soal financial report dan bagaimana strategi Chelsea untuk mendapatkan fund dan memberi kelonggaran terhadap bracket gaji supaya bisa memperkuat klub untuk di musim depan. Dan di part kedua ini kita bakal lebih bahas tentang bagaimana Chelsea bisa membangun skuadnya untuk menjadi skuad yang lebih kompetitif lagi, lebih bersaing untuk menjadi contender Premier League. Dan pertanyaan besarnya, bisakah kita membawa Osimhen ke Stamford Bridge? Dan seperti apakah tim ini jika Osimhen berhasil mendarat di Stamford Bridge? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Oke, kita mulai aja. Come on Blues. Di part pertama gue udah menjelaskan kira-kira siapa aja top priority target Chelsea di musim depan. Ini berdasarkan list yang beredar ya di media sosial dan juga internet. Gue sadur dari Sky Sport. Ada 3 posisi yang menjadi konsentrasi Chelsea untuk diperkuat di musim depan. Ada center back, ada winger, dan juga striker ya. Posisi center back itu top priority targetnya ada Dan Housen 20 tahun dari Bournemouth, Ruben Dias 27 tahun dari Manchester City, Mark Guehi 24 tahun dari Crystal Palace, Jared Bradwhite 22 tahun dari Everton. Dan untuk posisi winger itu ada Kenan Yildiz 19 tahun dari Juventus. Terus ada Jimmy Gittens 20 tahun dari Dortmund, Nico Williams 22 tahun dari Athletic Club, dan Alejandro Garnacho 20 tahun dari Manchester United. Di posisi strikernya lumayan banyak listnya. Jadi ada Liam Delap 22 tahun dari Ipswich, ada Victor Osimhen 26 tahun dari Napoli, ada Gyökeres 26 tahun dari Sporting, ada Hugo Ekitike 22 tahun dari FC Frankfurt, ada Benjamin Sesko 21 tahun dari Leipzig, dan Jonathan David 25 tahun dari Lille. Dari list ini kira-kira siapa yang possible gue akan bedah secara detail, baik itu dari variable skill, kebutuhan tim, dan juga transfer value dan kemungkinan salary mereka ini masuk gak sih di bracketnya Chelsea buat musim depan. Kita mulai aja. Jadi gue menarik beberapa informasi data dari sumber-sumber yang valid ya, dan gue ringkas menjadi berikut. Oke, gue akan memulai dengan membacakan market value dan current wages-nya mereka di current timnya. Yang pertama ada Dean Housen, itu market value-nya 45 juta dengan gaji 30.000 per minggu. Ada Ruben Dias 76 juta dengan gaji 180.000 per minggu. Ada Mark Guehi, value-nya 42 juta dengan gaji 50.000 per minggu. Ada Jared Bradwhite 52 juta dengan gaji 35.000 per minggu. Ada Kenan Yildiz 43 juta dengan gaji 60.000 per minggu. Jimmy Gittens 49 juta dengan gaji 57.000 per minggu. Nico Williams dengan market value 76 juta dengan gaji 200.000 per minggu. Ini lumayan gede ya Nico Williams ini, tapi memang udah teruji lah, udah terbukti juga dia berhasil membawa Spanyol ya untuk menjuarai Euro. Alejandro Garnacho dengan market value 42 juta dan gajinya 50.000 per minggu. Ada Liam Delap 33 juta dengan gaji 20.000 per minggu. Victor Osimhen 68 juta market value-nya dengan gaji 256.000 per minggu, walaupun di Galatasaray gajinya nih kalau nggak salah 176.000. Ada pemotongan, tapi
Osimhen ini yang gue denger tidak mau mengurangi gajinya di Napoli jika ingin pindah ke Chelsea, dan itu menjadi salah satu faktor yang membuat perpindahan Osimhen ini terasa berat ya, walaupun sebenarnya dari pemainnya mau dan klubnya juga butuh, cuma ada permasalahan gaji. Nah, di video ini gue juga akan bahas kira-kira possible nggak kalau gajinya Osimhen ini dikabulkan sesuai dengan permintaannya ya. Jadi kita lihat dana dari mana dan bagaimana caranya akan gue bahas di video ini. Ada Gyökeres, market value-nya 70 juta dengan gaji 47 ribu. Hugo Ekitike, market value-nya 53 juta dengan gaji 67 ribu. Ada Benjamin Sesko, 68 juta dengan gaji 108 ribu. Ini lumayan gede juga ya Benjamin Sesko ini. Walaupun di musim ini dia agak on off, tapi nanti kita bahas lebih detail. Ada Jonathan David, 43 juta market value-nya dengan gaji 38 ribu per minggu. Nah, gue juga mencoba memprediksi dari inflasi maupun possibility harga yang mungkin masuk untuk mendatangkan para pemain ini ya. Kalau kita mau membawa Dinhausen, Chelsea membutuhkan dana sebesar 50 juta seperti yang sudah diinfokan ya di beberapa media untuk mendatangkan Dinhausen, dan kemungkinan gaji yang akan ditawarkan itu sebesar 80 ribu per minggu, karena di Bournemouth sendiri saat ini gajinya 30 ribu, tapi seandainya Dinhausen ini tidak jadi pindah, gue yakin dia akan renewal kontrak menjadi lebih besar pasti ya cap gajinya. Yang kedua ada Ruben Dias. Nah ini kemungkinan akan mahal karena sebenarnya pemain ini juga kontraknya masih lumayan jauh ya dari expired. Jadi kemungkinan harganya akan berkisar 2 kali lipat kurang. Di sini gue memprediksikan harga beli Ruben Dias ini di harga 120 juta dan kemungkinan dia akan menjadi salah satu back yang termahal mungkin ya. Dengan gaji current wages-nya itu di 180 ribu, berarti kalaupun dia pindah ke klub Chelsea kemungkinan gajinya akan naik. Dan kalau mau masih tetap di bracketnya Chelsea ini lumayan gede ya, 220 ribu per minggu. Ada Mark Guehi, ini sekarang market value-nya di 42 juta. Kemungkinan kalau dibeli Chelsea akan berada di harga 70 juta. Dengan current wages-nya itu ada di 50 ribu. Jadi mungkin untuk pemain Inggris sendiri kita tahu harga gajinya lumayan tinggi ya. Karena punya additional value yaitu homegrown player yang bisa dimanfaatkan di kompetisi Liga Eropa. Jadi kemungkinan harga gajinya akan berkisar di antara 120 ribu per minggu. Tapi untuk Mark Guehi ini sendiri kita punya alternatif untuk exchange player mengurangi harga transfernya. Karena yang sudah diberitakan juga Crystal Palace ini sangat tertarik dengan Trevor Chalobah, dan kemungkinan besar kalau Mark Guehi ini masuk, Fofana keluar, mungkin Trevor Chalobah juga akan di-offload di transfer window musim panas ya. Ada Jared Braithwaite, itu current value-nya di 52 juta. Balik lagi untuk pemain Inggris nih mungkin akan lebih mahal ya dari pemain-pemain non-Inggris. Gue prediksi untuk buying value-nya tuh ada di angka 85 juta dengan gaji di 70 ribu, karena kita punya juga pemain-pemain dengan umur seperti Jared Braithwaite ini dan kisaran gajinya tuh di antara 70 sampai 100 ribu per minggu ya. Masih ada di dalam bracket salary-nya Chelsea. Kemudian ada Kenan Yildiz. Ini harga saat ini 43 juta, kemungkinan akan dibeli dengan harga 60 juta, tapi ini tergantung dari responnya Juventus. Kalau Juventus lagi nggak BU ya, mungkin dia akan menjualnya lebih tinggi lagi. Karena Kenan Yildiz ini juga salah satu pemain yang dicintain oleh fansnya Juventus ya. Saat ini current
wagesnya itu di angka 60.000 per minggu ya. Jadi kemungkinan akan naik menjadi 100.000 per minggu. Ada Jimmy Gittens, ini juga sama, pemain home ground, kemungkinan akan dibeli seharga 70 juta atau mungkin lebih ya. Dengan current wage itu di 57.000, kemungkinan kalaupun dibeli oleh Chelsea itu gajinya akan naik lumayan signifikan menjadi 120.000. Ada Nico Williams, ini juga salah satu yang tricky di transfer window nanti. Dengan harga 76.000 mungkin bisa didapatkan tanda tangannya dengan harga 100 juta ya. Apalagi kalau pemain ini sudah merasa saatnya main di klub-klub yang lebih profitable lagi, lebih sustainable lagi. Current gajinya per minggu tuh 200.000. Kalau misalnya masuk ke Chelsea mungkin gajinya nggak akan naik signifikan, tapi secara bracket akan cukup besar ya di Chelsea dengan 250.000 per minggu. Ada Garnacho. Garnacho ini seperti yang kita tahu di transfer window Desember harganya dipatok 50 juta oleh Manchester United, dan seperti yang udah gue laporkan di part 1 bahwa financially Manchester United ini juga punya kesulitan keuangan, jadi kemungkinan dia akan mengoffload para pemainnya terutama homegrown playernya, karena homegrown player ini punya advantage harga murah yang bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi ya. Current salary-nya nih di 50.000 per minggu, berarti ada kemungkinan dia akan masuk ke bracket pemain dengan umur 20 sampai 22 di kisaran antara 70 sampai 100.000, tapi kalau melihat sepak terjang dan pengalamannya Garnacho mungkin gajinya akan berkisar di antara 100.000 pound sterling per minggu ya. Ada Liam Delap. Nah, Liam Delap ini market value-nya di 33 juta sebenarnya, tapi ada klausul yang sudah bisa diaktifkan karena Ipswich terdegradasi, jadi otomatis semua klub bisa membeli Liam Delap ini dengan harga 30 juta aja. Saat ini gajinya 20.000 per minggu, kemungkinan kalau pindah ke Chelsea mungkin akan berkisar di antara 50.000 sampai 70.000 ya. Tapi hopefully Chelsea bisa negosiasi dengan harga gaji di 50.000 aja. Ada Victor Osimhen saat ini 68 juta, dan kemungkinan Victor Osimhen ini tidak akan jauh ya harusnya dari harga market value-nya, karena Napoli sendiri kelihatannya udah akan menjual pemain ini karena ada konflik yang terjadi ya di musim lalu antara Napoli dan Osimhen ya, terutama representasi klubnya. Jadi kemungkinan harganya akan berkisar di antara 70 sampai 75 juta. Permasalahan Osimhen ini adalah gajinya 256.000 per minggu di Napoli, tapi dan Osimhen sendiri saat ini sudah mendeklarasikan bahwa tidak ingin mengurangi gajinya. Jadi otomatis dengan perpajakan yang ada di Inggris itu kemungkinan besar gajinya akan sangat tinggi sekali ya. Tapi di sini gue berharap dengan adanya koneksi ya antara Osimhen dan Chelsea ya, dan juga ada peran John Obi Mikel yang saat ini sedang menjadi agent untuk membawa Osimhen ke Stamford Bridge. Osimhen mau untuk menerima gaji top bracketnya Chelsea saat ini di angka 250.000 pound sterling per minggu ya. Ada Gyökeres saat ini market value-nya di 70 juta, tapi ini pemain pasti akan mahal banget karena sedang berada di top karirnya ya. Kemungkinan kalaupun dijual akan dilepas harga 120 juta. Karena ini salah satu pemain yang hampir seluruh klub mengincar pemain ini di musim panas ini mungkin ya. Saat ini gajinya itu ada di 47.000. Nah, kalau kita lihat secara salary, Gyökeres ini masih mungkin menjadi pemain yang masuk ke Chelsea, tapi ini dengan pertimbangan tidak ada klub lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi ya. Kemungkinan sih mungkin ada, pasti ada. Nah, di sini gue kasih bracket di angka 100.000 pound sterling per minggu ya.
Ada Hugo Ekitike, saat ini harganya 53 juta, kemungkinan akan dibeli seharga 70 juta. Salary-nya per minggu itu 67.000, mungkin akan naik menjadi 120.000 ya, karena ini kelihatannya salah satu bargaining positionnya Ekitike ini karena performanya juga cukup bagus ya. Nanti akan gue bahas di next slide. Ada Benjamin Sesko saat ini 68 juta, ini juga kemungkinan akan dilepas 100 juta ya, karena kita tahu Leipzig sendiri nih punya sense bisnis yang bagus ya. Beberapa pemain yang berasal dari Leipzig ini berhasil dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi kemungkinan Benjamin Sesko ini jadi salah satunya juga. Saat ini gajinya ada di 108.000 per minggu. Kemungkinan akan naik menjadi 170.000 per minggu. Dan ini lumayan gede ya kalau di bracket gajinya Chelsea, dan harapannya nih Benjamin Sesko ini bisa perform ya. Ada Jonathan David yang terakhir, ini harganya 43 juta. Mungkin akan dibeli 70 juta ya, karena kita tahu juga pemain-pemain dari Liga Prancis ini harganya tidak begitu signifikan mahal ya, jika dibanding dengan Liga Spanyol ataupun Liga Jerman. Jadi, dan kita juga sempat membeli salah satu legendnya kita, Eden Hazard dari Lille ya. Jadi harusnya Lille dan Chelsea ini punya hubungan yang bagus ya, relasi yang bagus. Saat ini gajinya 38.000, ini juga masih sangat masuk di bracketnya Chelsea, mungkin bisa di angka 70 sampai 100.000 per minggu juga masih oke ya. Ini tadi yang telah gue infokan ke kalian semua. Kira-kira siapa aja sih yang secara value dan bracket gaji ini bisa masuk ke tim Chelsea saat ini dengan kondisi financial Chelsea yang masih belum tentu ya. Yang gua warnain hijau ini berarti masih sangat possible dan masuk ke bracket salary dan value buyingnya Chelsea ya, dari segi umur dan position. Yang warna merah nih kemungkinan besar nggak akan masuk di bracketnya Chelsea. Yang warna kuning ini mungkin akan masuk, tapi dengan rasio yang cukup tinggi ya kalau kita lihat ya. Ada Mark Guehi, Jared Braithwaite, dan Jimmy Gittens nih. Seperti yang gue bilang juga homegrown, jadi memang punya keunggulan tersendiri dan pasti harganya juga beda dengan pemain-pemain non-Inggris ya. Dan secara gaji ini juga sama, ada bracket-bracket yang masuk nih berwarna hijau dan yang tidak masuk ini berwarna merah ya kalau teman lihat. Osimhen adalah salah satunya yang menurut gue gajinya ini nggak masuk, dan ini benar-benar dibutuhkan kegigihan ya dari klub dan pelatih untuk memastikan bahwa Osimhen ini mau menurunkan gajinya ya. Negosiasinya pasti alot banget, kebayang sih. Sisanya ini masih masuk. Kalau dilihat dari sini ada 4 pemain yang tidak masuk, baik secara buying value maupun dari salary per minggunya ya. Gue akan breakdown lagi lebih detail mengenai para pemain ini. Top priority targetnya Chelsea ini akan ada 3 faktor yang gue akan nilai berdasarkan data, informasi, dan juga keterbatasan pengetahuan gue ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau menambahkan informasinya boleh di kolom komen langsung saja. Mau menyatakan ketertarikan menurut gue si A, si B, si C, silakan. Makin banyak informasi yang kita terima akan semakin baik ya. Karena ini adalah versi gue, jadi kalian bisa membuat versi kalian dan coba jabarkan di kolom komen ya. Nah, yang pertama adalah fundamental. Fundamental ini termasuk dengan skill ya di posisinya masing-masing. Misalnya nih pemain lebih berat kemana dan lain-lain. Yang kedua adalah style of play. Apakah pemain ini cocok untuk bermain di sistemnya Maresca? Karena kadang pemain bagus juga dengan sistem ke filosofi pelatih yang
berbeda itu tidak akan punya impact ya di dalam satu tim. Yang ketiga adalah experience. Apakah pemain ini sudah Premier League ready atau belum? Ini akan gue nilai ketiga ini dan gue akan menyimpulkan kira-kira dari total pemain ini siapa aja sih sebenarnya yang memang ready ya buat dibeli oleh Chelsea. Jadi memang target kita di transfer musim panas ini adalah membeli pemain yang sudah berpengalaman dan jadi nggak menumpuk pemain-pemain lagi, fringe player yang kita harus nunggu 1-2 tahun lagi untuk mereka berkembang ya. Kita mulai aja dari Dinhausen ya, Dinhausen. Kalau kita lihat datanya dari SofaScore, ini secara atribut, Dinhausen ini punya kelebihan di sisi defense dan tactical. Di sisi defense-nya dia berhasil membuat poin 77, di sisi tacticalnya 72. Sisanya masih di bawah 60 ya. Tapi secara summary last 12 month dia berhasil mendapatkan 7,27 poin untuk performanya. Sejak bulan November ini kelihatan Dinhausen ini permainannya terus membaik ya. Kalau kita lihat dari strength dan weaknesses-nya ini menurut data SofaScore ini belum ada ya. Permainannya juga berfokus di central back, sisi tengah. Kalau dilihat pemain ini kalau kita lihat langsung permainannya memang sangat tenang, sangat rapi ya. Tapi gue nggak tahu kenapa SofaScore tidak memasukkan itu sebagai strength-nya ya. Dinhausen ini sendiri baru debut 2 musim ya sebagai pemain profesional. Musim pertamanya tuh ada di 23-24 ke Juventus, dari Juventus dipinjamkan ke AS Roma dan berhasil mengumpulkan 6,65 poin di musim pertamanya ya, bermain sebanyak 1.500 menit dengan 2 gol ya, 26 pertandingan. Nah, di musim ini 24-25 bermain di Bournemouth itu berhasil membuat 7,24 poin ya, 32 pertandingan. Kalau kita lihat heat map-nya, Dinhausen ini bermain di sektor kiri ya, di sektor kiri kebanyakan sampai ke half field, dan ini memperlihatkan bagaimana Dinhausen ini bermain di high line defending, jadi cukup tinggi ya permainannya, dan berarti ini dia punya speed yang cukup baik dan harusnya dia bisa membaca permainan dengan baik ya. Salah satunya ini adalah ball playing defender ya, kelihatannya kalau dari heat map-nya. Secara defending sendiri, Dinhausen ini berhasil menciptakan rata-rata intercept itu di 1,8, tackle per gamenya di 1,2 ya. Jadi hampir setiap game dia berhasil melakukan lebih dari 1 tackle ya dan 1 intercept. Passing akurasinya kalau kita lihat di sini ya cukup bagus. Ini untuk long ball akurasinya itu di 4.0 ya. Touch-nya juga cukup banyak di 62.3 per pertandingan ya. Karena passingnya jauh, jadi kemungkinan assist-nya juga lumayan banyak di 1,51. Oke. Ya, ini dia. Kalau kita bandingkan dengan current playernya kita, Wesley Fofana, karena kemungkinan Wesley Fofana yang akan di-offload di musim ini ya. Kita lihat di sini. Secara heat map, Wesley Fofana dan Hausen ini tentu berbeda. Wesley Fofana banyak bermain di central half sebelah kanan ya. Kalau Dinhausen ini di sebelah kiri. Minute per gamenya juga lebih banyak Wesley Fofana ya, tapi secara total permainan lebih banyak Dinhausen. Kita lihat ke akurasi pace-nya. Dinhausen ini lebih bagus ya, dengan mengumpulkan 4 poin akurasi long ball pass per gamenya, sedangkan Wesley Fofana ini hanya 1. Untuk areal duelnya juga Dinhausen ini lebih baik daripada Wesley Fofana.
Tapi untuk possession loss-nya Wesley Fofana ini lebih matang ya secara permainan. Jadi Wesley Fofana ini hanya pernah kehilangan possession 7,4 per game ya, sedangkan Dinhausen ini 8,8. Jadi kesimpulannya untuk Dinhausen ini secara fundamental ini adalah salah satu upgraded-nya Colwill ya harusnya, karena tipe permainannya sama tapi dengan poin-poin yang lebih baik daripada Colwill. Style of play-nya nih ball playing defender, experience-nya nih gue tandain warna kuning karena Dinhausen ini baru 1 musim di Premier League ya. Jadi kesimpulannya nih kalau kita membeli Dinhausen ini sama dengan kita typically-nya mirip sama Liva Colwill ya. Pemain kedua nih Ruben Dias. Nah, Ruben Dias ini coba kita lihat secara technical fundamentalnya. Apakah Ruben Dias ini adalah salah satu jawaban dari rapuhnya lini pertahanan Chelsea? Oke, secara atribut Ruben Dias ini sangat menonjol di sisi defensif dengan berhasil mengumpulkan 75 poin ya. Dan secara taktikalnya masih di bawah 70, sisanya di bawah 60 poin. Kalau kita lihat performanya sendiri selama 12 bulan terakhir nih di musim lalu sangat baik ya. Setiap bulan di awal musim permainannya cukup baik ya, tapi sempat cedera nih di half season, jadi saat ini permainannya masih naik turun. So far 26 pertandingan berhasil mengumpulkan 7,10 untuk performanya. Kekuatannya Ruben Dias ini di ground duels, jadi emang pertarungan perebutan bola dan tackle nih pasti Ruben Dias ini lebih baik ya dari defender lainnya. Nah kalau kita lihat ini salah satu heat map yang menurut gue bagus banget untuk seorang defender karena ini multitasking player ya, multitasking defender. Dia bisa bermain di inside the box, bisa bermain di half field dengan defense line yang tinggi. Terus dia juga bisa membantu serangan ya, maju ke half field hampir ke final third-nya lawan. Dan ini menurut gue salah satu yang dibutuhkan oleh Chelsea saat ini, terutama di sistemnya Maresca. Kalau kita lihat secara passing, ini langsung kita adu aja sama Wesley Fofana ya. Secara heat map nih Ruben Dias nih luar biasa jauh banget ya perbedaannya. Secara expected goal juga dia berhasil mengumpulkan 1,39 karena permainan juga merangsek ke depan. Kalau kita lihat secara akurasi pasnya juga ini Ruben Dias nih jauh banget 2,7 per game. Jadi nih dia biasanya juga punya kemampuan untuk mengalirkan bola yang bagus. Tapi secara defending sebenarnya Ruben Dias ini masih kurang ya. Masih kurang karena kemungkinan nih Ruben Dias fokus untuk membantu membangun serangan ya. Jadi secara clearance ini juga Ruben Dias tidak lebih baik daripada Wesley Fofana. Tapi secara block shot ini sedikit lebih baik daripada Wesley Fofana. Secara dribbling juga masih Wesley Fofana yang lebih baik daripada Ruben Dias ya. Ground duels-nya juga Wesley Fofana yang lebih baik. Tapi kalau secara overall permainan percentage Ruben Dias ini lebih bagus ya. Wesley Fofana ini hanya 48,7% ground duels won-nya. Sedangkan Ruben Dias ini 61%. Jadi dari 10 duel Ruben Dias ini berhasil memenangkan hampir 6 duel. Kalau Wesley Fofana ini dari 10 duel hanya berhasil memenangkan 4 sampai 5 ya. Secara aerial won nih masih menang Wesley Fofana ya 1,9, berarti secara reading the game Wesley Fofana nih lebih baik ya. Kita bisa simpulkan seperti itu daripada Ruben Dias. Possession loss tapi masih lebih baik Ruben Dias 6,1, berarti Ruben Dias ini lebih disiplin dan lebih safe mainnya ya. Oke. Kesimpulannya berarti Ruben Dias ini salah satu pemain yang wide coverage player ya. Jadi dia bisa
multitasking, bisa mengcover siapa aja, dan dia juga masuk sebagai ball playing defender yang memang mengganti posisinya Fofana. Gue rasa cukup cocok ya Ruben Dias ini. Secara experience udah pastilah, nggak usah dipertanyakan lagi ya Ruben Dias ini. Secara pengalaman oke, semua oke, tapi Ruben Dias ini out of bracket karena harganya yang mahal dan gajinya yang tinggi ya. Jadi kemungkinan dua faktor ini akan menjadi penghambat Ruben Dias untuk join ke Chelsea musim ini. Kita lanjut ke Mark Guehi. Mark Guehi, kita coba lihat dulu secara technical, fundamentalnya. Mark Guehi ini secara fundamental defense-nya ini di angka 80 guys. Jadi Mark Guehi ini emang bagus banget secara defending. Tacticalnya 69, sisanya di bawah 60 ya. Kalau kita lihat Mark Guehi ini berhasil mengumpulkan 7.08 sepanjang musim ini ya, masuk ke box hijau. Secara permainan lumayan stabil dari bulan ke bulan ya. Secara strength juga sama ground duelnya, dan bisa bermain di posisi center back maupun di left back ya. Kita langsung bandingkan aja Mark Guehi ini sama Wesley Fofana. Secara heat map memang beda jauh ya, tapi secara tipikal permainan ini mirip dengan Wesley Fofana ya. Jadi mungkin secara kecepatan, secara skill ini hampir mirip ya. Kalau kita lihat Mark Guehi ini juga cukup produktif di musim ini dengan 3 gol. Kemudian secara akurasi passingnya Mark Guehi ini jauh lebih baik ya. Berhasil mengumpulkan 3.3 pass ball per game ya. Tapi secara percentage juga sedikit lebih baik daripada Wesley Fofana ya. Secara defending jauh lebih baik Mark Guehi daripada Wesley Fofana ini, tapi mungkin juga karena ada faktor perbedaan tingkat level permainan ya. Jadi Wesley Fofana ini lebih sedikit menit bermainnya daripada Mark Guehi. Secara tackle Mark Guehi berhasil mengumpulkan 1.8 tackle per game. Clearance juga 4.5. Kalau clearance ini jauh banget ya. Memang kelihatannya memang Mark Guehi ini punya kemampuan ya, tadi balik lagi defense-nya, point defense-nya itu 8.0 guys. Jadi memang secara defending Mark Guehi ini udah pasti lebih bagus ya. Block shoot-nya 0, block shoot-nya 0.2. Success dribble-nya Mark Guehi ini 0.3, Wesley Fofana 0.6, tapi secara percentage ini Mark Guehi lebih tinggi ya, 84.6%. Jadi dari 10 dribbling yang dia lakukan per game, Mark Guehi ini berhasil melakukan 8-9 dribbling ya. Sedangkan Wesley Fofana ini dari 10 dribbling per game hanya berhasil melakukan 7 dribbling ya. Jadi 3-nya gagal. Cara bacanya kayak gitu ya guys. Ground duels-nya ini yang jauh banget. Mark Guehi ini 2.9 ya, 63.4%. Jauh daripada Wesley Fofana. Aerial duels won-nya juga sama, jauh dari Wesley Fofana ya. Simpulkan Mark Guehi ini adalah seorang defender yang agresif ya, dengan defense-nya yang luar biasa dengan statistiknya tadi, dan solid defender. Pengalamannya juga gue kasih box hijau karena Mark Guehi ini udah berpengalaman di Crystal Palace. Dan secara bracket Mark Guehi ini masih masuk. Walaupun buying value-nya cukup tinggi, tapi kita masih punya Trev Chalobah yang bisa kita exchange dengan Mark Guehi ya. Jadi menurut gue yang paling possible itu untuk menuju ke Chelsea adalah Mark Guehi ya. Kalau Jarrad Brandwhite, wow, secara fundamental atribut defense-nya ini di 88 poin guys. Tacticalnya ini di 75 poin. Ini pasti salah satu pemain yang sangat disukain oleh Maresca ya, karena dia bisa mengartikulasikan filosofi Maresca ini pasti jauh lebih baik ya. Sisanya nih di bawah 50 poin ya. Kalau kita lihat performanya sendiri nih masih naik turun sebenarnya sepanjang tahun ini, tapi sempat absen 2 bulan ya karena cedera.
Setelah itu permainannya kembali meningkat. Ini juga ada faktor dari bos baru David Moyes ya, yang masuk di pertengahan musim. Berhasil mengumpulkan 7,05 sepanjang musim ini dan masuk ke box hijau. Untuk strength-nya ini ground duel dan positioning ya, karena kita lihat sendiri defense-nya yang bagus dan tactical yang tinggi ya. Bermain di defender, center defense ya. Pengalamannya sendiri udah luar biasa dari debut 1920 ya sampai 24-25 nih, kalau kita lihat grafik permainannya juga terus meningkat ya. Kita langsung bandingin aja dengan Wesley Fofana. Oke, secara heat map, Brand White nih beroperasi di sisi kiri, tapi kalau kita lihat nih lebih lebar daripada Wesley Fofana saat ini ya. Bermain juga bisa di dalam central box, bisa berarea di half field ya. Kalau kita lihat sampai ke midfield, half midfield. Secara akurasi passing, Jared Brand White ini jauh daripada Wesley Fofana, berhasil mengumpulkan 2,7 passing per game dan success rate-nya 44,3% ya. Secara tackle juga jauh banget. Ini untuk tackle sendiri 1,3 tackle per game. Clearance-nya di 6,6. Ini jauh banget ya. Ini berarti dia nih sering beroperasi sebagai box defender kelihatannya ya. Dan block shoot-nya ini 0,1 per game ya. Walaupun nih balik lagi success dribble-nya nggak banyak, tapi secara ya memang kelihatannya Jared Brand White ini banyak bermain di dalam box ya. Ground duel won-nya masih banyak Wesley Fofana 2,6, tapi secara percentage kalau teman-teman lihat nih jauh banget. Jared Brand White ini berhasil membuat 72,2% ya. Jadi dari 10 ground duel berhasil memenangkan 7 ground duel ya, 3-nya gagal. Kalau kita lihat secara fundamental, box defender ya tadi masih butuh kematangan lagi ya. Tapi potensinya udah terlihat. Style of play-nya nih solid banget ya, solid defender karena kelihatannya bermain di dalam ya. Kalau secara experience ini gue kasih box hijau karena dia juga udah cukup lama di Everton ya, dan gue sempat lihat beberapa kali pertandingannya. Jared Brand White ini solid banget, sangat tenang. Secara bracket bank value masih oke lah menurut gue dengan 85 juta ya untuk kita keluarkan Jared Brand White. Apalagi dia adalah home ground yang punya kelebihan ya untuk masuk ke Champions League. Kita ke posisi winger, ada Kenan Yildiz. Coba kita lihat secara skill fundamental, apa Kenan Yildiz ini menjadi salah satu jawaban. Kenan Yildiz berumur 19 tahun nih kalau kita lihat secara fundamental atributnya ya. Sempat gue bahas di video sebelumnya. Jadi memang secara atribut Kenan Yildiz ini masih so-so lah. Secara teknikal dia punya 73 poin. Sisanya masih di bawah 70 poin. Attackingnya 67 poin. Creativity-nya 64 poin ya. Berhasil mengumpulkan 7,07 di musim ini, sepanjang musim ini, dan masuk ke box hijau. Kalau kita lihat secara permainan 12 bulan ini lumayan stabil ya sepanjang tahun ini. Beroperasi di sisi kiri dan striker. Kenan Yildiz ini punya kelebihan nih, strength-nya di long ball, passing, dan ground duel. Jadi ini salah satu winger yang cukup agresif ya harusnya. Secara experience baru bermain 2 musim di Juventus. Musim pertamanya debut itu di 23-24, bermain 38 pertandingan ya dengan 6 gol dan 6,89 poin di musim lalu ya. Kita bandingin aja langsung buat winger ini karena informasi yang beredar, Noni Madueke kemungkinan akan mau di offload musim depan kalau ada penawaran yang menarik, atau Sancho yang tidak akan diperpanjang. Jadi
Gue akan bandingin para winger ini dengan Noni Madueke. Coba kita lihat. Oke, secara heat map, Kenan Yildiz ini bermainnya lebih lebar ya daripada Noni Madueke. Walaupun dia beroperasi di sisi kiri, tapi daya jelajahnya Kenan Yildiz ini lebih jauh. Dia bisa bermain sampai kanan, ke tengah, dan menurut gue ini cukup agresif ya. Winger-winger yang agresif yang mau membantu pertahanan sampai ke lini bertahannya tim ya. Kalau kita lihat Noni Madueke ini selalu fokus di final third lawan. Kalau dilihat di sini ya, jadi memang Noni Madueke ini terlalu fokus untuk menyerang ya, dan males balik ke belakang ya. Secara gol ini beda satu aja. Musim ini Noni Madueke berhasil mendapatkan 7 gol, sedangkan Kenan Yildiz ini 6. Secara shoot off target, Noni Madueke lebih besar ya peluangnya. Secara shoot on target juga Noni Madueke ini jauh lebih besar daripada Kenan Yildiz. 1.1 ya berhasil dikumpulkan oleh Noni Madueke ini per game. Nah, ini yang menarik nih, big chance miss. Noni Madueke ini cukup tinggi ya, dengan 11 kegagalan mengkonversi peluang-peluang besar menjadi gol. Sedangkan Kenan Yildiz ini hanya 4. Jadi memang gue gak ngerti apakah ini karena dia memang jarang mendapatkan kesempatan besar atau memang dia sangat efektif. Tapi kalau dilihat dari golnya sih dan shoot on targetnya, kelihatannya Kenan Yildiz ini jarang mendapatkan kesempatan. Jadi kebanyakan dia menjelajahi lapangan, membantu serangan, dan memberikan passing. Coba kita lihat kalau dari passing akurasinya, asisnya juga lumayan kecil ya. Noni Madueke ini berhasil mengumpulkan 3 asis, sedangkan Kenan Yildiz ini hanya 2. Expected asisnya ini 4.03 dibandingkan Noni Madueke ini 2.8. Berarti Kenan Yildiz ini secara permainan sebenarnya punya peluang untuk memberikan asis, tapi konversi asisnya ini cukup kecil ya kalau dilihat. Akurasi long ball-nya ini lumayan bagus, 0.8 long ball per game ya. Jadi dengan percentage rate-nya 61%. Tapi kalau dilihat ini masih bagusan Noni Madueke juga ya, 68.4%. Jadi dari 10 long ball yang dilakukan oleh Noni Madueke ini, dia berhasil menciptakan hampir 7 sukses long ball ya. Kalau Kenan Yildiz hanya 6. Secara cross ini lebih bagus Kenan Yildiz ya. Secara ground duel jauh lebih bagus Kenan Yildiz, 4.6, sedangkan Noni Madueke hanya 2.9. Sukses dribblenya juga jauh dari Noni Madueke. Nah, untuk posisi winger gue akan memperhitungkan was fault ya, dilanggar. Jadi Kenan Yildiz ini sepanjang musim ini berhasil dilanggar itu sebesar 1.4, sedangkan Noni Madueke ini 0.9. Jadi kalau dilihat dari sini, Kenan Yildiz ini jauh lebih agresif daripada Noni Madueke ya. Dan kenapa percentage variabel dilanggar ini penting? Karena untuk seorang winger itu dia bisa mendapatkan penalti ya, dengan semakin tingginya tingkat pelanggaran yang dia dapatkan. Kurang lebih begitu guys. Oke, jadi kesimpulannya, Kenan Yildiz ini adalah seorang pemain yang punya skill long ball dan passing yang bagus ya. Tapi kalau dilihat dari statistik serangan, menurut gue masih belum jadi pemain yang impactful karena banyak conversionnya yang tidak terlihat secara data ya. Tapi secara style of play, dia ini adalah pemain yang skillful dan agresif ya. Jadi lumayan bisa memberi impact juga ya dari sisi permainan, karena satu-satunya winger kita yang mirip sama Kenan Yildiz ini adalah Pedro Neto. Sisanya mainnya masih tidak terlalu agresif ya.
Dan secara experience nih gue akan kasih box merah karena dia baru debut 2 musim dan belum pernah bermain di Premier League ya. Dan menurut gue Kenan Yildiz nih nggak fit in di formasinya Maresca buat musim depan karena gue yakin Maresca ini akan memainkan bola-bola yang tergantung striker ya, tapi kemungkinan besar seorang striker barunya ini akan butuh permainan yang bukan long ball tapi lebih kepada ground pass dan menurut gue Kenan Yildiz ini mungkin nggak pas ya di situ ya. Player berikutnya ada Jimmy Gittens. Oke, Jimmy Gittens ini secara atribut eh menurut gue cukup komplit ya dengan umur 20 tahun nih. Attacking Jimmy Gittens ini berhasil mendapatkan 70 poin, buat technical nih 75 poin, creativity 64 poin, sisanya di bawah 50 poin ya. Kalau dilihat secara performanya berhasil mengumpulkan 7 poin sepanjang musim ini dan masuk ke box hijau. Tapi permainannya masih tidak stabil kalau kita lihat ya dan sempat cedera juga di akhir tahun ini. Beroperasi di lini wing kiri, strength-nya itu adalah high pressing. Kalau kita lihat secara experience nih debut di tahun 21 ya. Sampai 24-25 ini adalah musim terbaiknya Jimmy Gittens di Borussia Dortmund, berhasil menciptakan 12 gol so far dengan 3 assist. Dari 45 permainan ini nggak jelek juga ya kalau dilihat-lihat. Langsung kita bandingkan aja sama Noni Madueke. Kalau dilihat dari heatmapnya, Jimmy Gittens ini permainannya similar dengan Noni Madueke, hanya aja dia beroperasi di lini sebelah kiri ya, winger kiri. Touch-nya tapi lebih lebar daripada Noni Madueke dan kelihatannya permainannya juga lebih eksplosif ya karena dia banyak merangsek ke sisi tengah pertahanan lawan ya di final third-nya musuh. Kita lihat secara minutes per game, Jimmy Gittens ini hanya mendapatkan 59 menit per game. Tapi golnya jauh lebih banyak daripada Noni Madueke ya. Jimmy Gittens berhasil menciptakan 8 gol. Big chance miss-nya ini juga salah satu yang menurut gue patut kita perhatikan. Kalau Noni Madueke ini membuat 11 kegagalan mengkonversi gol, sedangkan Jimmy Gittens hanya ada 4 ya. Kalau kita lihat asisnya nih, expected asisnya cukup tinggi, 4.11 ya per game. Jadi Jimmy Gittens ini ya salah satu pemain yang agresif dan kelihatannya juga bisa punya impact yang cukup tinggi untuk goal creation ya, GA. Nah, akurasi long ball-nya Jimmy Gittens sih jauh lebih kecil daripada Noni Madueke. Dengan percentage juga yang kalah ya dari Noni Madueke, 58.3%. Kalau dari data ini, kalau kita lihat Jimmy Gittens sih memang pemain yang agresif winger yang selalu merangsek ke depan, ke dalam final third dan penalty box-nya lawan, dan itu juga kita nggak punya di musim ini. Noni Madueke sempat memainkan peran itu pada saat melawan Everton tapi kelihatannya masih belum berhasil ya. Tapi kalau kita lihat Jimmy Gittens ini lumayan dengan golnya yang udah cukup banyak. Dulu Eden Hazard juga tipikal permainannya mirip seperti Jimmy Gittens ini, bermain agresif dan masuk ke dalam, dan hopefully nih Jimmy Gittens ini bisa kita bawa ya ke Stamford Bridge karena cukup bagus juga nih kelihatannya buat tipikal permainannya Chelsea di musim depan. Success dribble-nya nih 2.7 jauh dari Noni Madueke dengan percentage-nya juga lebih besar 52.7%. Ground duel-nya ini Noni Madueke hanya 2.9 sedangkan Jimmy Gittens ini 5 dengan percentage-nya 52.7% ya. Berarti
Jimmy Gittens sih memang salah satu winger yang sangat agresif ya kalau dilihat dari data ini. Dan Worsfold-nya juga sama, dilanggarnya nih Jimmy Gittens nih berhasil mendapatkan 1,4, sedangkan Noni Madueke ini 0,9. Jadi Noni Madueke ini emang banyak banget duel-duel di ground yang dia hindarin kelihatannya ya, karena sedikit banget foul-nya. Sedangkan Jimmy Gittens nih kayaknya lebih berani daripada Noni Madueke. Kesimpulannya, Jimmy Gittens ini adalah salah satu solid winger ya, punya potensi untuk menjadi winger yang bagus. Dan style of play-nya ada pressing winger, dan ini menurut gue fit di sistemnya Enzo Maresca buat musim depan, karena pressing winger nih balik lagi kita cuma punya Pedro Neto, dan kita lihat bagaimana Pedro Neto menjadi pressing winger yang sangat efektif saat melawan Fulham, dan gue berharap Jimmy Gittens ini juga bisa berkembang menjadi pemain yang punya impact seperti Pedro Neto saat melawan Fulham ya. Secara experience gue akan taruh box kuning karena Jimmy Gittens ini walaupun dia adalah seorang pemain Inggris tapi belum pernah bermain di tanah Inggris ya. Jadi butuh waktu untuk adjust dengan Premier League. Kita ke pemain berikutnya. Ini salah satu pemain favorit gue juga, Nico Williams ya. Permainannya sangat luar biasa, skillnya juga keren banget. Gue merasa Nico Williams ini pasti poinnya jauh lah daripada Noni Madueke, karena secara skill dan kemampuan nih jauh banget dari Noni Madueke. Kita lihat secara fundamental, Nico Williams ini secara attack berhasil mendapatkan 74 poin, creativity 78 poin. Jadi ini salah satu winger yang paling kreatif ya di antara list top priority transfernya Chelsea buat musim depan. Dan technicalnya di 73 poin. Jadi emang kelihatannya Nico Williams ini leading the race ya di antara calon winger-winger lain Chelsea di musim depan ya. Kalau kita lihat secara 12 bulan terakhir cukup stabil ya, bahkan di bulan Februari Nico Williams ini kayaknya bulannya Nico Williams berhasil mendapatkan 8,1 ya ratingnya di bulan Februari ini, berarti dia bermain hampir rata-rata di atas 8 ya dengan statistik yang luar biasa nih. Satu musim ini berhasil mengumpulkan 7,05 poin dan masuk ke box hijau, beroperasi di winger kiri. Strength-nya itu adalah high pressing dan playmaking ya, karena dia sangat kreatif dan skillful. Secara pengalaman ini debut di tahun 2020 ya, grafiknya terus menaik di Athletic Club. Kita langsung bandingkan aja dengan Noni Madueke dan gue yakin ini pasti jauh banget. Oke, Nico Williams so far berhasil mendapatkan poin 7,27 ya sepanjang musim ini beroperasi di sisi kiri. Dan kalau kita lihat heat mapnya, Nico Williams ini similar dengan Jimmy Gittens ya, bermain sangat agresif dan selalu merangsek ke final third dan penalty boxnya lawan. Kalau kita lihat nih, beda jauh dengan Noni Madueke yang hanya bermain di pinggir-pinggir lapangan aja ya, karena kayaknya takut Noni Madueke ini, mungkin takut cedera atau mukanya tercoreng ya dengan luka-luka dari pemain lawan. Ini luar biasa Nico Williams ini kalau dari heat mapnya, dan bahkan sampai ke dalam kotak penalti ya. Secara gol memang lebih sedikit Nico Williams, secara expected goalnya juga lebih sedikit, karena kelihatannya memang bermainnya nih lebih kepada high pressing winger ya. Big chance miss-nya juga lebih sedikit pastinya, karena shoot off target dan on targetnya juga nggak sebanyak Noni Madueke. Secara assist Nico Williams hanya berhasil mengumpulkan 2 assist ya per game so far. Tapi assist per gamenya jauh lebih banyak daripada Noni Madueke ya, 0,2. Berarti permainan Nico Williams ini jauh lebih efektif daripada Noni Madueke. Akurasi long pass-nya juga sedikit
kayaknya Nico Williams ini bukan tipikal pemain yang sering melakukan long pass ya, tapi ground cross, karena di crossnya ini Nico Williams ini berhasil mengumpulkan 1.1, tapi dengan success rate yang cukup kecil ya, 24.1%. Cuma memang kalau ground cross ini sedikit sekali success rate yang bisa berhasil lebih dari 50%, karena memang susah ya cross ini. Success dribble-nya ini jauh banget ya, Nico Williams ini 3.6 dan dengan success rate 50.6% ya. Jadi tipikal permainannya emang banyak duel skill-skill yang menurut gue ini pasti banyak dribbling dan mengeluarkan skill-skillnya, sama seperti Jadon Sancho ya, kelihatannya mirip-mirip tipikalnya. Ground duel won-nya ini 5.3 dengan success rate 44.7%. Nih kalau kita lihat secara ground duel nih, Nico Williams nih kemungkinan kehilangan bolanya sangat sedikit karena dia selalu memenangkan ground duel ya. Wasfault-nya juga balik lagi, Nico Williams ini cukup tinggi 1.3. Jadi kemungkinan kita untuk mendapatkan penalti dari sisi wingernya juga lumayan ya, kalau misalnya banyak pemain dengan statistik dilanggar lebih banyak. Kesimpulannya, Nico Williams ini adalah seorang yang solid winger ya, secara tactical dan attack, dan creativity-nya jauh lebih tinggi daripada winger-winger lain yang ada di list ini. Dan style of play-nya nih agresif winger dan skillful ya. Jadi ini salah satu winger yang menurut gue juga dibutuhkan Chelsea saat ini, karena bisa lift up the game. Jadi bisa meningkatkan intensitas dan semangat para pemain ya. Secara experience, Nico Williams nih gue akan kasih box hijau karena dia sudah memenangkan Piala Eropa ya di turnamen kemarin dengan Marc Cucurella. Jadi harusnya Nico Williams ini punya koneksi yang bagus dengan Marc Cucurella, dan menurut gue dengan agresivitas dan skillnya ini tidak akan sulit untuk bersaing di Premier League ya. Permasalahan Nico Williams ini hanya buying value dan bracket salary yang jauh daripada bracket salary yang sudah ditetapkan oleh Chelsea, dan ini menjadi challenge untuk board apakah bisa diotak-atik ya dengan klausul-klausul yang dibikin sama Todd Boehly. Kita ke pemain berikutnya, Alejandro Garnacho. Jujur gue pengen skip aja sebenarnya, tapi ya oke, kita coba bahas dulu ya Alejandro Garnacho ini, karena menurut gue Garnacho ini tipikal pemain yang terlalu narsisme ya. Dia merasa dirinya jauh lebih hebat daripada skillnya di lapangan. Jadi gue kurang suka dengan pemain seperti ini. Buat kalian yang gak setuju silahkan put di komen ya. Kalau dilihat dari fundamental atributnya nih, jauh banget. Secara attack hanya 65 poin, secara creativity 63 poin, secara teknik 56 poin, dan sisanya di bawah 50 poin. Jadi Garnacho ini kelihatannya harusnya main di akademi aja, jangan di first team dulu karena kelihatannya belum mateng ya. Jadi terlalu digembar-gemborkan sehingga terlalu overconfident ya. Permainannya juga kita lihat di sini berhasil mengumpulkan 6.96 sepanjang musim ini dan masuk ke box kuning. Tapi Garnacho ini salah satu pemain yang multi position, ada di left wing dan right wing, bisa juga bermain di attacking midfield ya. Punya kemampuan high pressing dan long ball. Memang untuk spirit gue acungi jempol Garnacho ini, tapi punya kelemahan yaitu di aerial duel dan ball control. Nah ini seorang winger kalau ball controlnya jelek pasti bolanya juga akan kemana-mana dan tidak akan sampai ke kotak penalti ya. Salah satu kelemahan yang harusnya bisa segera dia atasin. Secara experience lumayan, bermain 4 musim di Manchester United ya, tapi nggak pernah punya impact yang signifikan ya. Kita lihat coba perbandingannya dengan Noni Madueke, Alejandro Garnacho. Menurut gue ini lebih parah ya secara heat map daripada Noni Madueke, karena
bermain di pinggir lapangan, terus titiknya kecil-kecil. Ini berarti dia jarang dapat bola. Mungkin dia juga dimusuhin di Manchester United ya. Fokus di left winger tapi nggak punya impact yang signifikan kalau kita lihat. Ini cuma kecil-kecil. Jadi touch bolanya juga nggak pernah lama. Ini bener-bener gue sangat khawatir kalau Chelsea mau membeli pemain ini ya. Kita skip aja lah, udah nggak usah kita bahas lagi ya. Karena dari secara statistik kalau kita lihat Noni Madueke jauh lebih baik daripada Alejandro Garnacho ya. Kesimpulannya buat Garnacho ini adalah pemain yang high press dan long ball ya, tapi gue kasih box kuning karena menurut gue tadi ini pemain harusnya masih di akademi ya, belum bermain di first team. Indecisive winger, jadi kayaknya ini tadi dia punya masalah sama dirinya sendiri ya, merasa dia lebih hebat daripada statistik skillnya. Jadi gue akan kasih box merah, tapi secara experience dia ada di box hijau. Tapi menurut gue pemain kayak gini nggak akan fit in di Maresca system, karena nih kita punya satu pemain bernama Joe Felix yang skillnya jauh lebih bagus daripada Garnacho ya, tapi memang punya dia juga sama indecisive winger juga, jadi dia punya problem dengan dirinya sendiri, jadi nggak bisa fit di sistemnya Maresca ini ya. Walaupun secara bracket buying value dan salary ini masuk Garnacho ini. Kita ke pos selanjutnya, posisi striker ada Liam Delap, umurnya 22 tahun, secara bracket buying value dan salary weekly ini masuk ke bracketnya Chelsea. Kita lihat aja Liam Delap secara fundamental skillnya ini menurutku juga sama, harusnya masih di akademi ya. Attackingnya hanya 69, technicalnya 55 poin guys, creativity-nya 50 poin, sisanya di bawah 50. Jadi untuk seorang striker nih menurut gue jauh lebih baik Jackson kelihatannya ya. Secara permainan Liam Delap ini berhasil mendapatkan 6.87 sepanjang musim ini dan masuk ke box kuning. Kalau kita lihat di grafik permainannya, Liam Delap ini below average ya. Jadi bermain rata-rata di poinnya itu adalah 6.7 di bawah rata-rata di antara pemain-pemain kita sebelumnya. Bergerak di central striker, area operasinya nih kalau dari strength-nya nih no outstanding strength, jadi tidak ada kelebihan ya ini pemain. Tapi dia punya kekurangan yaitu ball control dan passing. Jadi menurut gue nih juga pemain yang harusnya masih dikekep di akademi aja. Jangan dimainin dulu ya karena umurnya udah 22 tahun sih, harusnya udah mateng ya. Secara pengalaman ini lumayan banyak, dia berpetualang dari Manchester City ke Stoke City, Preston, ini Wolf ya berarti. Dan Ipswich, tapi rata-rata masih di bawah 7 ya ratingnya. Kalau kita bandingkan, tentu saja kita akan membandingkannya dengan the one and only King Jackson. Satunya striker yang kita punya saat ini adalah Nicholas Jackson. Kita bandingkan Liam Delap dengan Nicholas Jackson. Siapakah yang lebih baik? Karena kalian banyak yang menyarankan untuk membawa Liam Delap dan di luar sana juga banyak. Tapi menurut gue Liam Delap ini bukan jawaban dari mandulnya lini serang Chelsea ya. Nicholas Jackson sepanjang musim ini berhasil mengumpulkan 6.98 untuk rating permainannya dan masuk ke box kuning. Liam Delap 6.88 masuk ke box kuning juga. Jadi secara rating permainan ini Nicholas Jackson sedikit lebih baik daripada Liam Delap. Secara heatmap, Nicholas Jackson ini jelas bermain sebagai anchor ya dan channeling player. Jadi banyak menahan bola di posisi final third-nya lawan, terus mendistribusikan bola ini ke area winger ya kalau kita lihat. Ini jarang masuk ke box dan heatmap-nya ini kecil-kecil, berarti dia banyak moving position ataupun melakukan dribbling sepanjang pertandingan.
Liam Delap ini gue bingung membaca heat mapnya karena kecil-kecil banget. Jadi kemungkinan dia jarang mendapatkan bola atau out of possession ya. Jadi bolanya banyak yang lewat kalau kita lihat di sini ya. Karena tadi kelemahannya juga adalah ball control, mungkin bolanya dapat tapi langsung lepas lagi. Secara gol memang Liam Delap ini lebih banyak ya, 12 gol, tapi secara expected goal Nicholas Jackson ini lebih tinggi, 12,23. Secara shoot Nicholas Jackson jauh lebih tinggi daripada Liam Delap. Big chance miss-nya, tapi Liam Delap ini lebih efektif permainannya karena hanya 10 kegagalan mengkonversi peluang besar sepanjang pertandingan, sedangkan Nicholas Jackson ini 19. Ya kita tahu lah ya bagaimana kita melihat Nicholas Jackson ini melewatkan kesempatan-kesempatan besar, bahkan sepanjang 12 game aja Cole Palmer tidak bisa mendapatkan GA karena banyaknya kesempatan besar yang dilewatkan oleh Nicholas Jackson. Tapi secara akurasi passing Nicholas Jackson ini unggul lebih jauh ya. Long ball-nya juga lebih jauh. Secara dribbling, tapi surprisingly dribbling ini justru lebih bagus Liam Delap ya, 1,2 dengan success rate-nya 52,1%. Sedangkan Nicholas Jackson ini 0,6 dengan success rate-nya 37,5%. Ground duel ini juga Liam Delap yang lebih unggul ya, 2,8. Aerial duel won ini juga Liam Delap. Jadi emang Liam Delap ini kayaknya adalah box striker ya, yang dia hanya beroperasi di area-area tertentu saja. Tapi position loss Nicholas Jackson jauh lebih baik daripada Liam Delap ya. Was fault-nya tapi lebih gede Liam Delap, 1,5. Tapi pertanyaannya nih, fault-nya di luar kotak penalti atau di dalam kotak penalti ya. Kebetulannya Liam Delap ini adalah salah satu seorang box striker. Gue kasih warna kuning karena tadi skill fundamentalnya kurang banget. Kayaknya masih harusnya masuk ke akademi ya, atau bermain di lower level, nggak di Premier League, apalagi bermain di Chelsea. Style of play-nya nih gue jujur gue belum bisa menentukan. Jadi gue akan sebut dia sebagai unsettling striker karena dari heat map dan statistiknya gue belum bisa melihat Liam Delap ini striker dalam form seperti apa yang dia mainkan ya. Experience-nya menurut gue Liam Delap ini akan gue kasih box merah walaupun dia bermain di Premier League, tapi dia masih sering bermain di lower level ya. Jadi once dia masuk ke Premier League kayaknya masih sulit untuk beradaptasi, kecuali dia adalah Jamie Vardy ya, dari lower level menjadi king of Premier League. Tapi menurut gue Liam Delap ini bukan jawaban ya, karena si Miller sama Jackson kemungkinan kalau pergantian strikernya atau penambahan striker Liam Delap, kita akan masih mandul di musim depan ya. Kita lanjut ke bintang kita pada segmen kali ini adalah Victor Osimhen. Victor Osimhen ini bagaikan film Titanic ya. Jadi dua pasang yang sebenarnya sudah sama-sama mau tapi dibatasin oleh kondisi dan situasi. Jadi Osimhen udah mau ke Chelsea, Chelsea udah mau sama Osimhen, tapi gajinya terlalu besar. Jadi ada salah satu yang harus merelakan egonya, apakah Chelsea mau menaikkan bracket gajinya atau Osimhen menurunkan standar gajinya jadi bisa bermain di Chelsea. Jadi kita lihat dulu, kita akan pantau terus sampai akhir musim kira-kira Osimhen ini saat kembali ke Napoli di bawah Antonio Conte ini apakah akan justru dia malah diaktifkan kembali ya oleh Antonio Conte, kita belum tahu ya. Kita lihat secara fundamental udah pastilah Osimhen ini adalah the best striker saat ini menurut gue ya. Jadi kalau ada kesempatan, sangat disayangkan Chelsea tidak meminang Osimhen ini dan membawanya ke Stamford Bridge. Karena Osimhen ini adalah menurut gue jawaban dari
mandeknya lini serang Chelsea ya di musim depan. Kita lihat dulu dari fundamental atributnya, attackingnya ini jauh banget poinnya, 84 poin. Technical 64 poin, tactical 63 poin, defending dan creativity-nya di bawah 60. Memang tipikal permain seperti Osimhen ini kelihatannya nggak perlu banyak mengerti taktik karena permainnya hanya in the box. Jadi ini tipikal striker seperti Didier Drogba yang selama ini kita rindukan ya, atau Diego Costa. Sepanjang musim ini walaupun bermain, ya kita tahu Osimhen saat ini dipinjamkan di Galatasaray ya, jadi bermain di Liga Turki. Berhasil mengumpulkan 7,54 dan masuk ke box hijau. Kalau kita lihat juga sepanjang tahun ini, walaupun dia absen sepanjang 3 bulan ya kalau dilihat dari bulan Juni sampai Agustus, tapi begitu comeback ini permainannya above average, selalu di atas angka 7 dan ini gila banget sampai bulan Maret dia berhasil mengumpulkan 8,1 dan jadi cedera itu tidak menghambat skillnya Osimhen ya untuk menyalurkan naluri golnya ke gawang lawan ya. Beroperasi di area striker ya. Strength-nya adalah positioning, konsistensi, dan finishing. Jadi ini tipikal striker yang memang punya DNA Chelsea ya. Kita punya Didier Drogba, Diego Costa, kita punya Peter Osgood, di mana yang strength-nya ini sama persis dengan Victor Osimhen ya. Weakness-nya adalah passing. Nah ini menurut gue juga nggak begitu penting untuk seorang striker karena once bola udah dia dapatkan seharusnya itu adalah saatnya dia mencari gol ya. Secara experience tentu kita tidak meragukan lagi Victor Osimhen ini berhasil membawa Napoli juara setelah berpuluh-puluh tahun ya. Bahkan dia dinobatkan sebagai legend Napoli, tapi entah kenapa kasus yang terjadi di Napoli ini membuat Osimhen tampaknya gerah sama supporter dan klub ya. Jadi dia memutuskan untuk hengkang saja daripada bertahan di Napoli. Kita bandingkan dengan King Jackson. Wah, tentu tahta King ini akan berpindah ke Osimhen seandainya Osimhen ini berhasil mendarat ke Stamford Bridge. Sangat signifikan ya, secara data jauh banget dan secara heat map kalau kalian lihat nih, Osimhen ini benar-benar adalah inside striker, box striker yang memang beroperasi di dalam kotak penalti ya. Jadi kalau Osimhen datang, menurut gue Haaland nih bakal ketar-ketir ya karena permainannya mirip sama Haaland. Kayaknya dia bisa ngegolin pakai kaki, pakai kepala, pakai badan, pakai apapun yang ada di badannya ya. Sepanjang musim ini berhasil mencetak 22 gol guys. Ini luar biasa dari 25 pertandingan dan perlu dicatat Osimhen ini sempat cedera sepanjang 3 bulan ya. Jadi wow, ini statistiknya gila banget. Expected goalnya bahkan 20,76, jauh banget dari Nicholas Jackson yang hanya 12,23. Secara overall statistik Osimhen ini jauh lebih baik ya dari Nicholas Jackson atau bahkan dari striker lain yang ada di top priority list ini. Gue sangat berharap Osimhen ini berhasil mendarat di Chelsea ya di musim depan. Akurasi long ball-nya pun walaupun dia dibilang weakness-nya adalah passing tapi masih bagus, jauh lebih bagus daripada Nicholas Jackson. Dribbling ini juga masih jauh lebih baik. Success rate dribblingnya juga lebih baik. Ground duels-nya juga lebih baik. Aerial duels-nya juga lebih baik. Jauh daripada Nicholas Jackson. Position loss-nya juga jauh lebih baik. Dan was fault-nya juga jauh lebih baik. 1,6. Dan ini chance kita untuk mendapatkan penalti di musim depan ini sangat gede karena dia beroperasi di dalam box ya. Dan seandainya ada Osimhen tentu permainan Chelsea ini akan sedikit berubah, akan ada crossing, high crossing yang menurut gue bisa diselesaikan oleh Victor Osimhen.
Di mana Pedro Neto adalah salah satu penyuplai crossing yang lumayan di musim ini, tapi sayangnya kita nggak punya box striker yang bisa menyelesaikan crossingnya Pedro Neto. Jadi menurut gua Osimhen ini adalah puzzle terakhir yang pas ya untuk Chelsea di musim depan. Kesimpulannya, box striker, solid striker, straight green ya, semuanya warna hijau, experience. Ya tadi problemnya hanya di bracket gaji ya, karena kalau secara buying value menurut gue Osimhen ini masih on bracket, cuma gajinya aja. Semoga Osimhen mau menurunkan gajinya, jadi kita juga nggak ngos-ngosan untuk membayar gaji Victor Osimhen. Kita ke pemain berikutnya, Gyökeres. Ini juga banyak yang bilang ke gua bahwa Gyökeres ini adalah jawaban dari lini depannya Chelsea. Kita lihat Gyökeres. Secara fundamental attackingnya 87 ya, ini similar sama Osimhen ya. Creativity 65, technical 69, tactical 69 ya. Berhasil mendapatkan 7.93 dengan masuk ke box hijau. Tapi kalau kita lihat, wow, ini juga salah satu yang luar biasa menurut gue ya. Sangat konsisten. Bahkan hampir di setiap bulan Victor Gyökeres ini berhasil mendapatkan 8.1 above sepanjang musim ini ya. Hanya aja di bulan Februari dia sempat cedera. Bermain di posisi striker ya. Strength-nya itu anchor play, finishing, dan positioning. Ini juga salah satu striker yang komplit menurut gue ya, dan punya DNA Chelsea. Coba kita bandingkan, udah pasti lebih baik daripada Nicholas Jackson menurut gue. Wow, kita lihat heat map-nya ini karena dia adalah seorang anchor play, jadi dia juga bisa channeling play seperti Nicholas Jackson. Fully di operating di final third-nya pertahanan lawan ya. Kalau kita lihat dia juga bisa bermain in the box dan bahkan menyebar dari sisi kiri dan kanan. Jadi ini juga salah satu pemain yang punya creativity yang tinggi ya menurut gue. Dan Victor Gyökeres ini bisa, ini yang unik guys. Menurut gue Victor Gyökeres ini bisa menjadi jangkar permainan ya, karena di beberapa kesempatan nih hitmapnya cukup tinggi di posisi center. Jadi kayaknya dia juga bisa membantu membangun serangan ya kalau dilihat dari sini. Mirip banget sama Nicholas Jackson, cuma hitmapnya jauh lebih besar ya, karena impactnya juga lebih besar pastinya. 38 gol dari 30 pertandingan guys. Berarti satu pertandingan tuh lebih dari 1 gol. Luar biasa sekali ya. Tentunya statistik lainnya jauh lebih baik daripada Nicholas Jackson. Passingnya tapi lebih jelek. Ya siapa yang peduli ya kalau pemain ini bisa menciptakan 1 gol lebih setiap pertandingan. Justru harusnya dia tidak mempassing bola guys. Seharusnya dia langsung menendang bola tersebut. Sukses dribblingnya juga jauh lebih besar daripada Nicholas Jackson. Ground duel, aerial duelnya jauh lebih besar. Wasvoltnya ini 2.3, ini lebih gede lagi ya. Oke, ini gue tahu secara statistik Victor Gyökeres ini mungkin lebih baik daripada Osimhen, tapi yang perlu kita sadari adalah Victor Gyökeres ini bermain di Liga Portugal. Jadi dia berasal dari lower levelnya Liga Inggris, pindah ke Sporting dan berkembang di Sporting dengan sangat baik. Kenapa gue bilang Osimhen ini adalah pemain yang jauh lebih baik daripada Gyökeres? Karena Osimhen sudah membuktikan diri bermain di top level league di Eropa, sedangkan Gyökeres ini masih bermain di mungkin bisa dibilang second tier ya, second tier league di Eropa. Jadi statistik yang tadi mungkin kalau misalnya Gyökeres ini bisa membuktikan diri di top level league Eropa, gue akan
sandingkan dia dengan Osimhen, tapi untuk saat ini sorry banget gue menyatakan bahwa Osimhen ini masih di atasnya Gyökeres. Dan kalau kita lihat secara bracket buying value nih, Gyökeres pasti mahal banget ya. Di sini gue proyeksi harganya adalah 120 juta, di mana itu pasti sangat jauh dari bracketnya Chelsea ya. Salary-nya juga menurut gue Gyökeres mungkin masih oke ya, 100.000 per minggu, tapi kalau kita lihat dari pembeliannya ini lumayan. Tapi gue nggak tahu apakah Todd Boehly bisa menyulap angka ini dengan cicilan-cicilan dan lain-lainnya ya. Kita lihat aja nanti. Kita ke Hugo Ekitike, 22 tahun ya. Saat ini value-nya 53 juta dengan salary 67.000. Coba kita lihat secara fundamental. Ini juga lumayan ya, striker yang mematikan juga karena attackingnya 85, technicalnya 71, creativity-nya 67, defendingnya 25, tacticalnya 60. Cuma kalau kita lihat secara 12 bulan terakhir permainan ini masih kurang stabil ya, karena dia sempat berada di below average bahkan saat dia tidak cedera. Berhasil mengumpulkan 7.35 dan masuk ke box hijau sepanjang musim ini ya. Beroperasi di posisi striker. Ini strength-nya juga sama ya, positioning, anchor play, dan finishing. Jadi ini juga salah satu pemain yang mungkin bisa menjadi jawaban juga buat lini serangnya Chelsea. Secara pengalaman ini lumayan, dia sempat bermain di PSG ya, tapi kurang sukses dan akhirnya ke Frankfurt. Dan di Frankfurt dia berhasil menemukan perform terbaiknya, 45 game dan 22 gol ya. Kalau kita bandingkan Ekitike dengan Nicholas Jackson, itu secara perform nih jauh ya. Tipikal permainannya sama. Ekitike ini bukan tipikal box player ya kalau kita lihat dari heat map-nya. Jadi dia ini juga salah satu anchor play yang membagikan bola ya, membawa bola ke kiri ke kanan lapangan ya. Tapi dia juga ya coverage areanya jauh lebih gede daripada Nicholas Jackson ya. Berarti dia punya skill dan creativity yang lebih baik ya. 15 gol dari 30 pertandingan, secara statistik jauh lebih baik daripada Nicholas Jackson. Success dribblingnya juga jauh lebih baik ya, ground duel, aerial duel. Tapi was fault-nya di bawah Nicholas Jackson. Ini berarti Hugo Ekitike ini either memiliki skill yang sangat baik, jadi dia jarang di foul, atau dia tidak mau kurang agresif ya di sepanjang pertandingan. Kesimpulan buat Ekitike ini complete striker dan juga anchor ya. Jadi ini salah satu yang dibutuhkan juga dengan tipikal permainan sekarang. Ini semacam mengupgrade Nicholas Jackson ke level yang lebih baik lagi. Benjamin Sesko, kita lihat Benjamin Sesko. Secara fundamental Benjamin Sesko ini menurut gue kurang ya kalau dari 3 pemain sebelumnya. Attackingnya hanya 77 poin, sisanya di bawah 70 poin guys. Kurang stabil juga sepanjang musim ini, hanya mengumpulkan 7.01 dan masuk ke box hijau. Tapi kelebihannya dia adalah seorang penalty taking, punya positioning yang bagus dan long shoot yang bagus. Kita coba bandingin aja. Ya, mirip banget sama Nicholas Jackson ya tipikal permainannya. Hanya saja melebihi Nicholas Jackson 2 gol so far dari 30 pertandingan. Berhasil menciptakan 12 gol. Sisanya similar, very similar. Menurut gue Benjamin Sesko ini bukan jawaban ya. Kalau kita lihat sama unsettling striker juga, karena kayaknya tipe permainannya juga gue belum clear melihatnya ya.
berumur 21 tahun ya, masih sangat muda. Ini butuh waktu, pengalamannya juga kayaknya kurang ya. Tapi kalau dilihat dari bracketnya nih out nih bukan tipikal yang kita cari harusnya ya. Kita move ke Jonathan David yang terakhir ya. Kita lihat apakah Jonathan David ini juga jawaban dari mandulnya lini depan Chelsea di musim depan. Karena Jonathan David ini sudah diisukan menjadi top priority target Chelsea sejak bulan Desember kemarin ya. Secara fundamental atribut ini juga mirip-mirip sama Benjamin Sesko ya. Attackingnya 74, sisanya di bawah 60 bahkan ya. Berumur 25 tahun tapi secara konsisten berhasil mengumpulkan 7,24 di musim ini. Masuk ke box hijau ya. Bermain di Liga Prancis. Ini kalau kita lihat juga tipikal permainannya mirip sama Benjamin Sesko ya. Finishing, anchor play, dan penalty taking. Tapi weaknessnya ada di areal duels dan ball control. Jadi areal duels nih pastinya dia bukan seorang striker yang sering beroperasi di box ya. Kita bandingkan aja Jonathan David. Ya, tipikal permainnya mirip, bermain di luar kotak penalti, tapi Jonathan David ini kayaknya punya skill yang lebih baik ya di dalam kotak penalti. Kita lihat karena hitmapnya jauh lebih gede ya dibanding Nicholas Jackson. Berarti dia memiliki touch yang lebih banyak di kotak penalti. 16 gol so far dari 29 pertandingan. Expected goalnya secara statistik jauh lebih baik daripada Nicholas Jackson. Ya, secara sukses dribbling juga jauh lebih baik dari Nicholas Jackson ya. Wasvoldnya mirip lah kayak Nicholas Jackson. Jadi ini similar ya. Dan kayaknya kurang agresif permainannya ya. Oke. Tapi kalau dilihat dari statistik dan permainan, Jonathan David ini juga sama, salah satu upgrading Nicholas Jackson, tapi kelihatannya lebih possible ya dibandingkan Benjamin Sesko ya, karena dari sisi pengalaman, dari sisi bracket, value, dan gaji, Jonathan David ini cukup masuk ya ke dalam squad Chelsea di musim depan. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi gue akan urutkan dari transfer target ini. Yang berwarna hijau adalah yang sangat possible yang bisa kita beli. Berwarna kuning ini less possible yang bisa kita beli. Yang kuning terang ini masih dalam pertimbangan ya. Sedangkan yang merah ini yang udah pasti akan gue drop karena tadi either itu punya problem di fundamental atau memang bracketnya tidak masuk ke dalam bracket Chelsea ya. Gue akan memilih 3 pemain dengan skema bahwa Noni Madueke dilepas dan Fofana juga dilepas oleh Chelsea di musim depan. Akan ada 2 team builder yang akan gue show ke kalian guys. Yang pertama ini adalah sebagai berikut. Di posisi goalkeeper itu akan kembali Petrovic ya. Sebagai the number 1 ada Robert Sanchez dan Slonina. Di right back itu ada Caicedo, James, dan Gusto. Karena permainan terbaik Chelsea di musim ini gue lihat di Everton, pertandingan melawan Everton kemarin, dan menurut gue dengan ditaruhnya Caicedo di sisi kanan itu bisa mengaktifkan lini tengah dan lini serang jadi lebih agile lagi ya. Di center back, half center back kanan tuh ada Mark Guehi. Di half center back sebelah kiri ada Jared Brandtwaite. Dan di posisi back kiri itu ada Cucurella. Buat posisi midfield ada Lavia dan Enzo Fernandez. Cole Palmer masih ada di posisi nomor 10. Di right wing itu akan gue mainkan Pedro Neto ya. Walaupun
Estevao katanya akan kembali ke Chelsea, tapi melihat dari sisi umur dan pengalaman, gue yakin Pedro Neto pasti lebih perform. Di posisi wing kiri ini gue membayangkan Jimmy Gittens ya bergabung sama Chelsea dengan skillnya tadi dan pressingnya. Ini menurut gue akan menjadi bala bantuan untuk Jonathan David ya di posisi striker. Ini skema gue yang pertama. Kalau kalian bisa lihat, jadi dari total bracket yang akan dimasukkan, ini kita akan spending kurang lebih 260 juta untuk pemain-pemain ini, di mana kita dari offload para pemain sebelumnya kita berhasil mengumpulkan 221 juta. Jadi mungkin kita masih bisa mengcover sisanya yang 40 juta itu, mungkin dari sponsorship atau apapun itu, dengan bracket gaji yang jauh lebih rendah daripada squad kita di tahun 2024-25. Ini kalau kalian lihat, total bracket gaji di 2024-25 ini adalah 3.268.000 pound sterling per minggu. Dengan skema squad yang saat ini, kita hanya mengeluarkan 2.258.000 pound sterling per minggu. Jadi ada penurunan sebesar 30,9% ya dari total bracket gaji kita di musim ini. Atau skema gue yang kedua, ini lebih ganas lagi ya. Di posisi goalkeeper tetap Petrovic, Caicedo di right back, Guehi dan Brad White. Ini menurut gue adalah perpaduan yang ciamik ya. Cucurella, Lavia, Enzo Fernandez, Palmer, Neto, dan di sisi sebelah kiri ini ada Nico Williams dan Osimhen di posisi striker. Gue yakin kalau tim ini jadi kayak skema kedua gue ini, siapapun yang kita lawan kita bisa mengalahkannya. Mau Real Madrid, mau Barcelona, mau PSG yang saat ini berada di semifinal, gue yakin Chelsea ini akan kembali menjadi squad Chelsea Prime ya. Bahkan gue yakin Liverpool juga mungkin ketar-ketir melawan tim yang seperti ini ya. Dari transfer pemain ini kita akan mengeluarkan budget sekitar 290 juta ya. Jadi lumayan gede sebenarnya dari transfer fund yang bisa kita dapat hanya 221 juta. Jadi ada perbedaan sekitar 70 juta yang mesti dicari oleh board, dan itu mungkin bisa dikonversi menjadi installment atau apapun itu. Tapi secara bracket gaji ini masih jauh lebih rendah daripada gaji yang kita keluarkan per minggu di tahun 2024-25 ya. Dengan squad yang ada ini, maka kita akan mengeluarkan 2.568.000 pound sterling per minggu. Itu turun 21,4% dibandingkan gaji yang kita keluarkan di musim ini ya. Dan ini squad yang menurut gue juara banget. Ini gue yakin ini akan menjadi salah satu kontender ya kalau seandainya Enzo Maresca memainkan para pemain ini dengan baik. Dan kita lihat kalau misalnya para pemain ini masuk dan semua loan playernya kembali ya, ada Alfie Gilchrist dan lain-lain ya. Total squad value-nya itu akan menjadi 1.068.388.000 pound sterling ya. Dan kewajiban salary-nya per minggu itu adalah 2.438.000 pound sterling per minggu. Jadi secara squad ini akan naik dan secara salary ini akan turun ya. Dan kalau kalian lihat nih heat map-nya, seandainya para pemain ini bener-bener join ke Chelsea dan squad ini jadi, makanya gue bilang nih siapapun lawan kita gue yakin sih ini bisa mengimbangi atau bahkan menang ya. Luar biasa. Dengan adanya Caicedo di sisi kanan nih yang akan invert ke midfield, Romeo Lavia, Caicedo, sisanya Marc Cucurella atau bahkan Marc Guehi ini bisa menjadi juga invert ke tengah. Fernandes, Palmer nih gue yakin akan bermain lebih melebar lagi. Nico Williams dengan skillnya nih akan masuk ke dalam. Osimhen akan menyelesaikan
gol-golnya, dan Pedro Neto nih akan menjadi jembatan ya antara lini tengah dengan lini depan nih. Menurut gue gila banget. Terutama nih duetnya Nico Williams dan Osimhen ini pasti wow, luar biasa ya. Dan harapannya semoga tim ini benar-benar terjadi, benar-benar menjadi seperti yang kita harapkan ya, dan Chelsea kembali lagi menjadi salah satu tim elit di Eropa. Itu dia bagaimana perjalanan Chelsea dari secara financial dan bisa membentuk squad yang bisa bersaing di musim depan, dan semoga nih benar-benar kejadian ya. Buat kalian yang punya pendapat lain silakan put di komen aja ya. Di weekend kita akan melawan Liverpool juga ya, dan itu menjadi partai final ya di Premier League. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channelnya Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Once a blue, always be blue, up the Chelsea.